Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan berkati Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 11-27. Dengan tema kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Allah. Nas ini merupakan kisah nyata yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya yang mengharapkan Yesus sebagai raja mereka. Yesus hendak mengatakan dirinya akan pergi ke Yerusalem untuk dinobatkan sebagai raja di atas segala raja di seluruh muka bumi ini. Dan suatu hari nanti Yesus akan kembali lagi. Namun sebagian orang Yahudi menolak Yesus sebab menurut mereka Yesus bukanlah Mesias atau juru selamat. Dan Yesus bukanlah keturunan Raja Daud yang mereka nantikan akan memimpin membebaskan negeri mereka dari bangsa Romawi. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus pergi ke Yerusalem untuk menggenapi firman Allah melalui pengorbanannya mati di kayu salib dan bangkit kembali serta naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, di mana dikatakan bahwa sebelum berangkat, seorang bangsawan memanggil 10 hambanya untuk memberikan 10 uang mina. Artinya setiap hamba menerima 1 uang mina dan berpesan kepada mereka agar dipakai untuk berdagang. Nah, 10 orang hamba diberi masing-masing 1 uang mina, artinya sama dengan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah diberikan karunia atau yang sudah diberikan talenta untuk dipakai menolong orang lain. Nah, dalam perumpamaan ini yang diminta pertanggungjawaban adalah ketiga hamba ketika ia pulang dari penobatannya sebagai raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui nas ini ada 3 tipe orang percaya kepada Yesus yang memberdayakan kasih karunia yang diterimanya dari Allah. Mari kita melihat yang pertama. Yang pertama itu ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Orang yang segenap hatinya dan segenap akal budinya memberikan dirinya untuk melaksanakan kehendak tuannya atau kehendak dari Tuhan Allah yang sudah mempercayakan kepadanya karunia dan talenta itu. Kemudian yang kedua ayatnya yang ke-18. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Orang yang belum menyerahkan seluruh hidupnya dan belum sepenuhnya melakukan kehendak Allah, ketika tuannya pulang dan melihat kedua hambanya berhasil melipat gandakan 1 uang mina menjadi 10 uang mina dan 5 uang mina, maka tuannya memberikan hadiah sesuai keberhasilan mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Ayat 17 dan 19. Dan memang demikian janji Tuhan Allah kepada setiap orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-20 dan yang ke-21.
Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Jelas sekali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hamba yang ketiga ini tidak patuh terhadap tuannya. Dan orang yang digambarkan di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus namun tidak mau melakukan kehendak Tuhan Allah. Tidak mau menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Hamba yang ketiga mencerminkan tipe orang yang tidak mengenal Yesus meskipun ia mengaku percaya kepada Yesus karena pembaptisannya sebagai umat Kristen. Entah apa motivasinya menjadi umat Kristiani, mungkin untuk mendapatkan sesuatu hal yang ia pikir dengan ia menjadi orang percaya maka ia mendapatkan dengan mudah. Atau hal-hal lain yang terpaksa untuk dorongan dari keluarga atau alasan lainnya. Demikian juga terhadap kehidupan kita selaku orang percaya yang sudah dikatakan sebagai orang Kristen dalam kehidupannya. Orang yang berperilaku tidak baik, memperlakukan sesamanya, memperlakukan suami atau anak istrinya dengan tidak baik, dengan sewena-wena. Hal yang sama berlaku juga kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarganya. Dan Tuhan berhak menghakimi orang tua atau orang yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus menghendaki agar murid-muridnya dan pengikut yang percaya kepadanya untuk tetap percaya dan setia serta taat setelah ia pergi meninggalkan dunia ini dan naik ke surga. Demikian juga kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Hendaklah kita menjadi hamba Allah untuk melaksanakan tugas yang diberikannya kepada kita masing-masing. Memang kita diberikan kebebasan untuk memutuskan pilihan kita. Apakah banyak berbuat kebaikan ataukah kejahatan? Melawan perintah Allah atau menurut dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Allah akan menghakimi setiap perbuatan yang kita lakukan dan juga sekaligus melimpahkan kasih karunia kepada orang yang taat dan melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menambahkan kasih karunia kepada orang yang tekun dan setia melakukan perintahnya atau melakukan kehendaknya dan memberkatinya. Bapak Ibu yang kekasih dan saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang tidak melakukan perbuatan kasih kepada orang lain sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan anugerahnya, maka karunia itu akan diambil daripadanya. Sebab karunia itu diberikan untuk dipakai bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan melalui tindakan perbuatan sikap yang kita tunjukkan, yang kita lakukan terhadap sesama atau terhadap orang lain. Saat ini ada hal yang menjadi perenungan kita bersama, yaitu apakah kita telah membagikan kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.